dimuliakan di akhirat, dunianya harus dijadikan tempat beramal, bukan tempat pelampiasan hawa nafsu. Nah, barakallahu, yang sering kita lalaikan adalah waktu kita. Waktu ini dia nggak bisa kembali lagi. Penyesalan itu belakangan. Sekarang mungkin kalau yang sudah tua, kenapalah dulu saya nggak mondok? Punya pikiran begitu? Ya jawab sendiri mestinya, kenapa nggak mau mondok? Kenapa nanya sama orang, Pak Rengku? Kan itu efek sendiri, Pak Rengku. Karena kemalasan kita, nafsu kita diikuti. Kenapa? Karena semua nafsu, yang pertama awalnya innan nafsa la ammaratun bisu'. Nafsu itu pasti memerintahkan kepada keburukan. Kalau diusahakan, dimujahadahi, dia akan menjadi nafsu lawamah namanya. Nafsu lawamah. Tapi belum jadi baik, itu belum jadi bagus, itu nafsu belum. Kenapa disebut nafsu lawamah? Karena dia suka kembali kepada keburukannya, CLBK, mantan maling lagi. Pernah dulu lah itikaf 3 hari, tapi sekarang berhenti terusan jadi maling lagi. Ada Pak Rengko? Ini Rengko lah. Kenapa? Karena nafsunya baru sampai tingkatan lawamah. Tapi saya nggak mau bahas hawa nafsu, Pak. Nanti Bapak jadi nafsu hari ini. Kita akan bahas masalah waktu kita ini. Waktu kita yang nggak bisa kembali lagi ini, kita bagi menjadi 4 keadaan. Keadaan yang pertama, ini keadaan yang afdol. Apa dia? Ini adalah waktu fadilah, waktu keutamaan. Memberikan manfaat kepada manusia dengan ilmu kita, memberikan fatwa kepada mereka, memberikan tadris, pelajaran sama mereka, ataupun mengarang kitab, ataupun mutolaah kitab. Tapi ini untuk orang alim saja, untuk orang alim. Kenapa? Mereka akan memberikan kemanfaatan yang banyak kepada manusia, karena menunjukkan kepada jalan akhirat. Kalau kita muta'aliman, kan diperintahnya kun aliman au muta'aliman au sami'an au muhibban. Perintahnya suruh jadi 4, Pak. Jadilah kamu orang alim. Yang kedua, kalau nggak bisa jadi alim, muta'alim. Kalau nggak jadi bisa muta'alim, jadi sami, pendengar. Kalau nggak bisa jadi muhib. Masa cinta aja nggak bisa, Pak? Bapak mah cintanya sama bini terus ya. Cinta nggak bisa hari ini. Sama orang alim nggak bisa cinta. Nggak bisa cinta sama ilmu. Nah, kalau nggak bisa cinta sama orang alim, nggak bisa cinta sama habaib, nggak bisa cinta sama ilmu, maka kita jadi golongan yang kelima, fatuhlika. Kalian akan hancur tuh, Pak. Kalau nggak cinta sama orang alim, nggak cinta sama ulama, nggak cinta sama para habaib, nggak cinta sama ilmu, kita berarti jadi golongan yang kelima. Maka nggak boleh paring. Nah, paringkumullah. Orang alim ini, dia memberikan pelajaran sama pelajar atau para santri, yang mana nanti santri itu dia akan bagus ibadahnya seumur hidup dia dengan adanya orang alim. Kalau kita nggak belajar, Pak, gurunya siapa? Mbah Google, Pak? Nggak ada, Pak. Coba nih, coba Pak. Perintahnya itu shollu kama ro'aitumuni usolli. Perintahnya kan itu ya. Sholatlah kalian, kata Nabi, sebagaimana kalian melihat aku sholat.
Melihatkah kita kepada Nabi? Enggak. Lalu ditanya, siapa yang melihat Nabi? Kan begitu ya. Sahabat. Melihatkah kita kepada sahabat? Enggak juga. Kita mah sahabat akhir zaman, Pak. Enggak ngelihat juga. Lalu ditanya lagi, siapa yang melihat sahabat? Tabi'in namanya. Lalu kita enggak ngelihat tabi'in. Lalu siapa yang melihat tabi'in? Tabi'ut tabi'in namanya. Lalu siapa yang melihat tabi'ut tabi'in? Para alim ulama haringkumullah, salafus salih. Beliau melihat tabi'ut tabi'in sehingga bisa mengetahui sallu kama ra'aitumuni usolli. Maka ilmu itu harus bersanad, bersambung, baru bisa sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini haringkumullah. Nggak bisa kalau kita belajar otodidak kok ilmunya bisa bersambung dan bersanad, mustahil. Maka haringkumullah, barang siapa yang dia belajar tapi tanpa guru, fasyaikhuhu syaitan, gurunya mesti setan. Ini haringkumullah. Biasanya habis belajar suka nyalahin orang, ya kan, haringkumullah. Nah, berikutnya, kalau kita muta'alim, santri, kita nuntut ilmu yang bermanfaat di dalam agama. Kita sibuk bertemu dengan orang alim supaya orang alimnya memberikan manfaat buat dunia dan akhirat kita. Nah, haringkumullah, supaya apa? Santri itu ya supaya jadi orang alim. Awalnya muta'alim. Ini berikutnya, kalau kita orang awam, hadirlah di majelis ilmu, hadirlah di majelis nasihat. Hadirnya kita di majelis ilmu ini lebih afdol daripada sibuk wiridan dan sholat sunnah. Saya ulangi, Pak. Sibuknya kita duduk hadir di majelis ilmu ini lebih afdol daripada kita wiridan sama sholat sunnah. Saya bacakan, Pak, hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Anna hudura majlis dzikrin afdalu min sholati alfi raka'atin wa syuhudi alfi janazatin wa iyadati alfi maridin. Sesungguhnya hadir di majelis ilmu, haringkumullah. Majelis zikir itu majelis ilmu, Pak. Itu lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat. Lebih afdal daripada menyaksikan 1000 jenazah. Lebih afdal daripada mengunjungi 1000 orang sakit. Duduk majelis ilmu, Pak. Bapak pernah nggak sih sholat 1000 rakaat seumur hidup? Nah, belum pernah. Rupanya sama kayak ngomong nih. Loh, duduknya Bapak ini loh lebih afdal daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Haringkumullah. Sudahlah, nggak pernah duduk di majelis ilmu, nggak mau, sok-sok tahu pula. Ini ribet bin sulit ini orang begini. Nah, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang kayak apa? Kalau kita mah ilmu yang manfaat yang datangin duit ya. Dasar otaknya duit, UUD ujung-ujungnya duit. Makanya nggak selamat kehidupan kalau UUD itu pengennya ujung 8 penipuan. Coba sih UUT kan begitu, ujung-ujungnya taat. Jadi selamat semua. Kitanya jadi asbab hidayah. Ilmu yang nafi ini adalah ilmu yang menambah rasa takut kita kepada Allah dan menambah pengetahuan kita dengan aib diri kita sendiri. Apalagi yang menambah makrifat kita, mengenal kita, beribadah kepada Rabb kita. Bapak, apalah artinya kita beribadah tanpa mengetahui, tanpa mencintai kepada Rabb kita?
Apalah artinya? Bapak bilang cinta, saya cinta kepada Lela. Kenal sama Lela? Enggak. Bapak cinta sama fulanah, kenal sama fulanah? Enggak. Orang gila itu, Pak. Kalau beribadah dengan cinta, Pak Harengkumullah, susah dia ibadah, sakit dia ibadah. Ini namanya makrifat. Buntu dia ibadah, Pak. Kayak apa maning Harengkumullah. Ini Harengkumullah. Kita mah enggak, Pak. Masya Allah. Saya kali ya. Saya mau rajin ibadah kalau banyak duit. Takdirnya nggak banyak duit lah, juga nggak ibadah. Ini Harengkumullah suka naker-nakerin itu, Pak Harengkumullah. Saya pengen rajin ibadah kalau nanti naik pangkat. Ternyata nggak naik-naik pangkatnya, kan jadi nggak ibadah tuh, Pak Harengkumullah. Nggak boleh seperti itu, Pak Harengkumullah. Dan ilmu yang bermanfaat adalah yang menyedikitkan semangat kita di dalam dunia, Pak. Sedikit makin dunianya kita rakus itu makin sedikit, bukan makin banyak. Ini makin tua makin rakus sama dunianya, gimana, Pak? Bahaya, Pak. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta sama dunia pangkal semua kesalahan. Bahaya, Pak. Cinta dunia itu bahaya. Bapak, kalau orang cinta itu ada istilah tai ayam rasa coklat. Cinta itu. Kalau cinta dunia, maka dia akan dapatkan bagaimanapun caranya, Pak. Hujan dia kerjain, Pak. Kayak kita dulu sama mantan pacar kita yang sekarang jadi istri, Pak. Harengkumullah. Rela kita, Pak, kehujanan, oke. Digebukin, oke, Pak Harengkumullah. Karena cinta tadi, Harengkumullah. Berikutnya ilmu yang manfaat, yang menambah semangat kita kepada akhirat. Ini ilmu yang manfaat. Jangan dibalik, Pak. Jangan dibalik. Yang membuka basirah kita, hati kita, dengan bahayanya amal-amal kita, sehingga kita berhati-hati dari amal. Maksudnya apa, Harengkumullah? Kalau kita mau menuju akhirat, walaupun kita beramal soleh, jangan sombong dengan amal solehnya. Itu ilmu yang manfaat. Kok sekarang jadi orang soleh, ngerasa soleh sih, bukan jadi orang soleh, ngerasa soleh. Pakaiannya doang yang hijrah, hatinya nggak hijrah, ya kan? Tampilannya doang yang hijrah, akhlaknya nggak hijrah. Buktinya apa? Buktinya suka mandang rendah kepada orang yang beda sama dia. Itu namanya hijrahnya setengah, Pak. Hijrah itu muhajir man hajaro asu. Muhajir itu orang yang hijrah, orang yang berpindah dari keburukan semuanya, Harengkumullah. Itu namanya hijrah. Bukan setengah-setengah. Setengah naik mobil, setengah gantung, setengah di luar. Enak, Pak? Nggak enak, Pak. Masuk angin ya. Pakai baju setengah, pakai celana setengah, nggak ada yang bagus, Pak. Otak setengah aja gila, Pak. Aneh bin ajaib, kita tuh pengen seneng yang setengah, Pak. Harengkumullah. Ini hati. Berikutnya, Harengkumullah, ilmu yang bermanfaat tadi, kita mengetahui atas penipuan setan, Pak. Ngelihat setan itu nggak penting, Pak. Ngelihat setan itu nggak penting, nggak hebat, nggak bisa ngelihat setan itu nggak hebat. Apa hebatnya? Tapi yang hebat itu kita ngerti, kalau ditipu setan kita ngerti, itu baru hebat. Nggak ada manfaatnya. Indigo itu bukan kelebihan tapi kekurangan. Itu setan nggak bisa ngasih duit, Pak. Apalah manfaatnya? Nah, Harengkumullah. Dan kita tahu penipuan setan itu, kita tahu. Kita tahu, Harengkumullah, bagaimana tata caranya
setan menipu ulama su. Tahu Pak ulama su? Tapi jangan ngarani ya. Jangan ngarani orang terus ulama su ya, nggak boleh. Ulama su ini dia punya ilmu, tapi maksudnya dengan ilmu dia supaya bernikmat-nikmat dengan dunia, itu namanya ulama su. Atau menyampaikan dia kepada pangkat yang tinggi, itu juga ulama su dengan ilmunya. Atau paharingkumullah, sehingga dia akhirnya dia mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa haringkumullah? Karena dia ngambil dunia dengan agama, nuker dunia dengan agama, Pak haringkumullah. Pak, kata pejabat, Pak Kiai ini Masya Allah, terima Pak Kiai. Tengok sama Pak Kiai doanya. Tahu doa? Dorongan amplop. Yang banyak doanya Pak pejabat. Maksudnya yang banyak dorongan amplopnya Pak pejabat. Ada yang ditengok 100.000. Haram. Wow, rupanya kurang tebal amplopnya. Masih 1 senti. 1 senti dipirit. Oh, halal. Tambah 2 senti jadi halal. Bismillah Pak Kiai. Nah, bismillah pula. Enggak ketahuan insya Allah. Insya Allah enggak ketahuan. Pakai insya Allah pula nyogok Pak Kiai. Kiainya tadi makbul doanya, akhirnya enggak makbul doanya sebab diempanin duit haram. Ini haringkumullah. Nah, haringkumullah. Kenapa? Dia menjadikan ilmu sebagai perantara mengambil hartanya penguasa. Icak-icak nasehatin, terus kirim nomor rekening. Misal ya Pak ya, misal. Jangan ngarani loh Pak. Aduh, Ustaz tuh nanti. Aduh, ini karena ngasih doa, Ustaz ulama masuk ini. Jangan Pak, nggak boleh kita ngarani kayak gitu, nggak boleh. Dia untuk ngambil hartanya penguasa dan makan harta wakaf Pak. Makan harta wakaf, makan harta anak yatim, makan hartanya orang miskin. Dihabiskan waktunya untuk mencari pangkat pada siang hari dan mencari kedudukan di hati manusia. Oh, Ustadz viral itu mah. Akhirnya dia punya pendapat, Masya Allah, saya ini sudah terkenal sekarang. Hati-hati Pak. Hati-hati. Akhirnya apa haringkumullah? Dia akan menjadi orang yang dengan ilmunya ini karena ingin menzahirkan ibadah supaya kelihatan manusia. Lalu nanti suka berdebat sama manusia, Pak. Akhirnya suka diskusi dan protes di dalam ucapannya tadi. Nggak sunnah tuh, bid'ah tuh. Oh, salah semua orang. Padahal hafalnya baru 1 hadis Pak. Ulama mazhab ratusan ribu hadis hafalnya. Imam Bukhari, pengarang Sahih Bukhari, bermazhab Imam Syafi'i. Kita yang belajar hadis melalui kitab Sahih Bukhari, kenapa tidak bermadhab? Apakah lebih hebat dari Imam Bukhari? Imam Ghazali, Hujatul Islam disebutnya, bermadhab Imam Syafi'i. Apakah kita yang bukan ulama sok-sokan tidak mau bermadhab?
Mazhab ini rantai ilmu, Pak, bersambung bersanad ilmunya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sanad. Makanya penting bersanad. Nah, Allah akhirnya dia takabur, Pak. Dengan ilmunya takabur kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ini ulama sufi. Berikutnya Allah. Kalau keadaan yang kedua, kita tidak bisa sibuk dengan mengajarkan manusia kepada ilmu yang bermanfaat di dalam agama. Nggak bisa ngajar mereka. Sibuklah kita tekun dengan ibadah, baik zikir, tasbih, qiraah Quran, sholawat, Allah. Nah, kita termasuknya di dalam derajat abidin, orang yang ahli ibadah. Ini keadaan yang kedua. Kalau kita bukan orang alim ataupun santri, nggak bisa kita misalnya duduk di majelis ilmu gara-gara bisulan pantatnya, Allah. Maka sibuklah kita beribadah supaya kita dalam derajat abidin, dan kita menuju kepada jalannya orang-orang yang soleh, Pak. Memang beribadah. Nah, Allah, termasuknya kita adalah orang yang faizin, orang yang selamat karena sibuk dengan ibadah. Kenapa? Sahabat itu ada yang beliau itu sholatnya sehari semalam ataupun wiridannya sehari semalam, tasbihatnya isna asyara alfin, 12.000 tasbihnya. Dan ada di antara mereka wiridannya salasuna alfan, 30.000 wiridan tasbihatnya. Ada lagi wiridannya dengan sibuk rokaat sholat. Berapa dia? 300 rokaat sampai 600 rokaat sampai 1000 rokaat setiap hari. Ini sahabat. Kita yang mana? Yang 12.000 tak wiridannya, yang 30.000 tak? Apa yang 300 rokaat tak? 600 rokaat atau 1000 rokaat? Yang mana? Enggak semua kan? Lalu yang mana kita ini, Pak? Allahu Akbar. Yang duduk majelis ilmu lah, yang nomor pertama kan? Alhamdulillah kan? 1000 berarti kan? Yang pertama, Pak, jawab yang kenceng dikit. Ini Allah. Kenapa Allah? Wirid itu tathhirul qalbi. Wirid ini mensucikan hati. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir hati akan menjadi tenang. Punya duit, zikir tenang, senang Allah. Kenapa? Pulang bisa jajan, ya kan? Tak ada duit, buntu, zikir, tenang, senang, nyaman. Kenapa? Puasa, ya kan? Yang mau jajan nggak punya duit, Pak. Gimana lah? Gimana sih? Namanya buntu, buka puasa aja di masjid, gimana? Ini Allah. Kenapa? Dengan berzikir kepada Allah Ta'ala, ini akan menyenangkan kepada Allah Ta'ala. Maka orang yang berwirid, dia lihat kepada hatinya. Apakah setelah wiridan, adakah bekas di dalam wiridnya tadi? Wiridan kita mah enggak, Pak. Bersinar, kerukupan, Pak. Wah, di antara yang gelap langsung keluar nur zikirnya. Rupanya HP-nya bersinar. Allah Akbar. Biasa zikir umat zaman now, sahabat now. Kayak gitu, Pak. Bersinar, ya kan, sampai ke langit. Nggak taunya main HP kan.
Keadaan yang ketiga, barakallahu, antastagila bima yasilu minhu khairun ilal muslimin. Keadaan yang ketiga, kita sibuk dengan melakukan kebaikan kepada orang-orang muslim, dan kita menyenangkan hati-hatinya orang mukmin. Ini kesibukan yang ketiga. Bukan nyacat orang mukmin, bukan menjelek-jelekan orang mukmin, bukan kusak-kusuk untuk merusak orang mukmin. Ini kesibukan yang ketiga. Kenapa barakallahu? Kata Nabi, inna afdalal a'mal idkhalus surur 'alal mu'min. Sesungguhnya paling afdalnya amal adalah memasukkan kesenangan kepada orang mukmin. Kasih yang susah bantuan, nggak bisa bantuan, nasihat, nggak bisa nasihat, doa, barakallahu. Ini orang mukmin. Kenapa? Karena amal-amal ini adalah amal-amal soleh yang dikerjakan oleh para solihin, oleh para solihin. Atau kita khidmat kepada ahli fuqaha, ahli fikih, ulama. Pokoknya ahli agama, kita berkhidmat sama beliau semua. Sibuk kita bolak-balik untuk berkhidmat kepada alim ulama. Biasanya kalau orang yang senang sibuk berkhidmat dengan alim ulama, nanti ada keturunannya yang jadi alim ulama. Saya punya saudara, Pak, sekarang jadi ustadz, Pak. Kenapa? Sebab orang tuanya dulu pernah nuntun kiai di Jawa Timur, mau jalan nggak bisa ngelihat, buta. Dituntun sama beliau, anaknya dijadikan ulama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan benci ulama kalau pengen anaknya jadi ulama. Wow, kalau bukan golongan saya mah bukan ulama. Oh ya Allah, Pak, apalagi lah golongan. Enggak boleh, Pak. Kalau bukan yang di dalam harokah saya, bukan ulama itu. Nah, alangkah banyaknya ulama-ulama yang tersingkirkan sebab mengklarifikasi ulama dengan harokah yang kita ikuti tersebut. Enggak boleh seperti itu, Pak. Agak cerdas dikit lah kita. Nah, Pak. Atau kita berusaha memberikan makanan kepada fuqara wal masakin, Pak. Ini namanya menyenangkan hati orang mukmin. Datang kita kepada fuqara wal masakin. Bolak-balik kita kepada orang yang sakit, Pak. Datangin. Nah, Bapak, kalau mau mudah nangis, datanglah ke rumah sakit. Nangis kita, Pak. Bahkan kalau kita mengunjungi orang sakit, ini ada satu doa yang seperti doa malaikat yang Allah Ta'ala kabulkan. Bapak yang doa, nanti yang sakit yang aminin. Contoh ya, Pak, contoh. Bapak pengen nikah lagi, misal ya. Dari dulu nggak kesampean, ya kan? Caranya kunjungin orang sakit, Pak. Pak, ini apel, buah-buahan, jeruk. Karena aminnya dia itu seperti aminnya malaikat, Pak. Nanti Bapak amin ya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya Allah, istri dua ya Allah. Kata yang sakit, amin. Beneran ya Allah, istri dua ya, amin. Utang nggak ketebus-tebus, nggak kebayar-bayar, kunjungin orang sakit, Pak. Minta doa, aminin sama orang sakit. Nanti insya Allah utangnya kebayar. Bapak nggak punya rumah, pengen punya rumah, datangin orang sakit, Pak. Nanti habis doa biasanya nangis, Pak. Masya Allah. Jangan mengunjungin yang kelas 1, Pak. Yang kelas 3, yang ngemper itu loh, Pak. Abdul Muluk di mana? Urip. Waduh, yang pakai BPJS. Aduh, sedih, Pak, kalau ngeliat pakai BPJS itu, Pak. Kayak bukan orang lah. Sedih. Berikutnya hari yang kemudian,
Yang keempat, kalau kita nggak mampu melakukan yang ketiga, keadaan yang ketiga kita nggak mampu, maka sibuklah kita bekerja untuk memenuhi diri kita dan keluarga kita. Supaya apa? Orang muslim yang lain selamat dari keburukan kamu. Orang buntu itu kan resek biasanya kan, pengennya deket-deket supaya ketularan dapat duitnya, supaya pengen dijajanin hari itu, ya kan? Ujung napan terus sih. Kita tuh pengennya CS-annya dengan orang berduit supaya kita nggak keluar duit, dia terus yang keluar duit. Mbok yo gantian gitu loh. Orang miskin rasa kaya kan bisa sih. Saya bayar, enggak saya aja. Wow, ini baru orang yang nggak tomak. Tahu tomak Pak? Tomak tahu? Nggak tahu. Tomak itu ngarep-ngarep dalam hati pengen dikasih orang kaya, itu namanya tomak. Tomak tuh Pak. Kalau rakus dia gunakan kekuatannya untuk ngambil, itu namanya rakus. Tapi kalau tomak di dalam hati. Nah, supaya orang muslim selamat Pak, selamat dari lisan kita. Oh nggak ngasih, pelit bener dia mah. Pugu dia juga nggak pernah ngasih. Bilang-bilang orang pelit. Supaya selamat dari tangannya nggak nyuri punya orang lain Pak. Karena kalau orang buntu ada aja akalnya mau nyuri itu Pak. Ini Pak, maka sibuklah bekerja hari ini. Nanti selamat agama kita, sehingga kita tidak melakukan kemaksiatan Pak dengan bekerja tadi. Nah, kalau kita begini dengan bekerja Pak, kita termasuk derajat ashabul yamin, orang yang sebelah kanan harengkolo, yang bermaksud untuk beribadah dengan bekerjanya tadi. Nanti dia akan naik kepada derajat ibadah. Kenapa? Orang yang mencari nafkah buat anak istrinya, dia juga termasuknya jihad fisabilillah. Fisabilillah itu bukan hanya bapak perang di jalan Allah. Fisabilillah itu termasuknya mencari nafkah anak istri, itu juga fisabilillah. Keterangannya umum, jangan dikhususkan. Fisabilillah itu keterangannya umum, jangan dikhususkan. Jadi banyak jalan fisabilillah itu. Sebelum saya teruskan Pak, ada yang tanya nggak? Monggo Pak. Kalau nggak ada pertanyaan, saya teruskan. Nggak ada ya Pak? Ya terusin ya. Nah, adab muta'aliman. Kalau kita ngaku orang yang belajar agama, mestinya kita beradab dengan orang yang ngajar itu beradab. Yang pertama adabnya, kita pertama menghormati orang alim dengan duluan salam dari dia. Assalamualaikum. Ini yang pertama. Terus barakallahu. Dan kita izin Pak, kalau mau masuk izin dengan beliau dan ulama. Yang kedua, kita mengurangi banyak bicara ketika beliau hadir. Ini mah maksudnya ada orang bertanya sama ulama itu, tiba-tiba yang jawab orang awamnya. Ini nggak adab Pak. Nggak adab, walaupun kita tahu, tapi kita orang awam, kita harus menyerahkan, tanya sama Pak Kiai ini, begitu Pak adabnya. Bukan Bapak jawab sendiri. Ini mah sebenarnya dia nanya sama ulama itu, kita yang awam malah yang jawab. Ini kurang ajar kan? Suka jawab kan kita tuh, suka sok-sok tahu kita gitu kan. Padahal di sebelahnya orang alim beneran, kita orang alim yang KW-KW. Suka sosok tahu kita tuh, itu nggak adab Pak. Nah, yang ketiga, ala yatakallama ma lam yas'alhu ustadzuhu.
Dia nggak bicara selama ustadznya nggak nanya. Tapi bapak kan bukan santri ya. Karena request apa sih adabnya penuntut ilmu itu apa? Gitu. Benar. Nah, berikutnya hadirin Allah. Sebelum tanya, maka minta izin dulu. Assalamualaikum Pak Ustaz, izin bertanya. Begitu Pak. Izin bertanya. Ini adab. Yang kelima, enggak ngomong yang berlawanan dengan ucapan ustadznya. Dan dia ngerasa ucapannya itu yang benar. Ustaz itu mah enggak benar. Menurut saya, wah, menurut saya Pak, ya Allah, ustadznya menurut kitab ulama, dia menurut saya. Yo, nggak bisa Pak, diambil tuh menurut saya itu. Benar enggak? Pinter boleh, keminter yang nggak boleh. Benar. Kenapa? Karena dia ngerasa dia lebih benar dari ustadznya itu Pak. Protes-protes, icak-icak ngetes kalau nanya, padahal dia tahu. Ustaz, gini menurut saya. Ini ya, kamu ini nanya apa protes ya? Kalau nanya. Kalau sudah tahu jangan ditanyakan lagi, nanti hilang ilmu. Berikutnya hadirin Allah, yang ketujuh, ala yas'ala jalisuhu fi majlisihi. Jangan nanya, Ustaz, tempat duduk saya sebelah mana begitu Pak. Nanya Pak, minta dikasih tempat duduk di majelisnya para alim ulama. Nggak boleh Pak, duduk yang sekiranya luang saja, nggak minta tempat duduknya di mana. Yang kedelapan, nggak toleh-toleh Pak. Duduknya itu nggak toleh-toleh, lurus gitu loh. Ini adabnya muta'alim. Yang kesembilan, nggak usah banyak tanya, terlalu banyak tanya Pak Haringkolo. Kenapa Pak Haringkolo? Nggak bagus. Banyak tanya, banyak sekali pertanyaan. Sebenarnya pengen ngetes ustadznya itu. Ustadz yang bagus, dia akan menjawab sesuai dengan referensi kitabnya. Ini namanya ahli. Ahli itu nggak akan ngomong kecuali dia ada referensinya. Kalau dia nggak tahu, bilang nggak tahu. Nanti saya akan lihat lagi di kitab di rumah saya, misalnya nggak bawa kitab. Ini lebih bijaksana daripada menyesatkan kepada umat. Yang ke-10, kalau ustadznya berdiri, baru dia berdiri karena ingin menghormati ustadznya tadi. Dan yang ke-11, nggak usah ngikutin dia ketika berdiri dengan ucapan. Tadi pas duduk nggak nanya, pas ustadznya berdiri dia malah nanya. Ini nggak adab namanya Pak. Udah mau pulang ditahan. Nah tadi ngapain aja dikasih pertanyaan malah nggak nanya. Nah Bapak ketika pulang nanya, nah itu jadi nggak adab. Yang ke-12, Allah yas'alahu fi tariqihi ila ayablugha manzilah. Jangan nanya di jalan, tapi nanyanya di rumah. Kadang-kadang kita Pak mentang-mentang sudah era modern Pak, nanya lewat WA. Sis, Ustadz, maaf nggak bisa ke rumah. Tolong dijawab pertanyaan saya. Ini, iya Pak. Sebenarnya yang adab itu datang kepada ustadznya Pak. Dulu tuh begitu Pak. Sekarang masya Allah, udahlah lewat WA aja sama ustadznya. Sebenarnya nggak adab. Sampai dulu ustadznya ke rumah, baru tanya di rumahnya. Ya nggak apa-apa lah, daripada nggak nanya kan, lumayan aja lah. Yang terakhir, yang ke-13, alaikumullah, adalah alla yasi'a adzan fi af'al dhahiri munkir. Kita nggak suuzon sama ustadznya itu Pak. Nggak suuzon sama ustadz tersebut, alim ulama
tersebut baharingullah ketika memberikan pelajaran. Ketika memberikan pelajaran dan kita nggak ngerasa lebih tahu daripada ulama tersebut. Begitu ya Pak, Masya Allah. Dari sini ada yang tanya Pak, sebelum saya teruskan, karena saya mau minum. Silakan Pak, nggak ada yang tanya Pak. Apakah wajib face to face gitu? Ya. Menuntut ilmu yang afdal itu adalah talaki, ketemu ya, talaki, ilmu agama Pak. Kenapa disebut sahabat? Karena sahabat talaki dengan Rasulullah. Kenapa disebut tabi'in? Karena beliau tabi'in itu talaki dengan sahabat. Kenapa disebut tabi'ut tabi'in? Gara-gara talaki dengan tabi'ut tabi'in. Nah, sebab talaki ini derajatnya sudah beda Pak. Derajatnya sudah beda. Apakah dengan melalui media itu sudah mencukupi? Itu sebagai referensi saja. Karena enggak pernah dicontohkan sahabat ini Pak pernah ingin mendapatkan satu hadis, yang hadis itu sahabat tersebut dapat langsung dari Rasulullah Pak. Datang sejauh 600 km dengan berjalan kaki Pak. Padahal yang mendatangi ini derajat sahabatnya lebih tinggi daripada yang didatangi tadi. Kenapa didatangi? Karena beliau ini dapat hadis langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak Ridullah, talaki sangat penting ketika belajar ilmu agama. Sehingga ada yang membenarkan di dalam kesalahan kita itu pentingnya talaki. Gitu. Yang media ya referensi saja, menambah pengetahuan. Nggak ada lagi Pak? Saya teruskan Pak. Nggak ada? Nggak ada. Campur mazhab. Oh. Apakah boleh mencampur mazhab? Sekiranya tidak membatalkan, nggak apa-apa. Tapi kalau membatalkan, nggak boleh. Nggak boleh Pak. Yang enak tuh es aja dicampur. Kalau mazhab jangan dicampur. Tapi sekiranya tidak membatalkan, nggak apa. Contoh nih membatalkan ya Pak. Contoh membatalkan ya. Bapak wudu cara Imam Syafi'i. Tapi kalau bersenggolan dengan istri, bapak bilang nggak batal. Sedangkan yang muktamad mazhab Imam Syafi'i, kalau bersenggolan dengan istri tanpa halangan batal. Wudunya ke cara Imam Syafi'i, tapi yang membatalkan ikut cara Imam Hanafi. Nggak boleh mencampur itu. Akhirnya sholatnya cara Imam Syafi'i membatalkan wudunya orang yang bersentuhan kulit dengan istri tadi. Nah, ini namanya mencampur mazhab. Tapi kalau mencampur tidak membatalkan, contoh mazhab selain Imam Syafi'i Pak, Imam Maliki itu wajib didalek gitu. Digosok, namanya dalek Pak. Digosok. Kalau nggak digosok nggak sah wudunya. Imam Maliki Pak. Nah, kita pengen begitu mencampur cara Imam Maliki, nggak apa-apa. Itu tidak membatalkan. Bahkan kalau mendalek ini adalah sunnah di dalam mazhabnya Imam Syafi'i, tapi Imam Maliki jadi wajib. Gitu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pahamkan kita. Dengan pertemuan yang sedikit, sebenarnya pengen bicara banyak, tapi waktu durasi yang tidak mencukupi. Mari kita tutup dalam doa kita tertulis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.